mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Jember. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai grafik fungsi logaritma yang akan saya tampilkan untuk uji kinerja pada Retaker 2022. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir tepat waktu di pembelajaran matematika peminatan hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Semoga semuanya bisa belajar dengan baik dan mendapat bermanfaatan dari pembelajaran hari ini. Teman-teman yang belum duduk di kursinya, silakan. Saya mau presensi dulu. Masih ada kosong nih, 2 bangku. Oke, Imam duduk, silakan Imam. Oke, berarti masih 1 orang lagi yang belum masuk ya? 2 orang lagi. Oke. Sambil saya coba cek Google Classroom ya, mungkin teman-teman ada yang belum isi presensi. Yang sudah isi ada 26 orang, cukup banyak nih yang belum isi. Silakan teman-teman yang belum isi presensi, diklik dulu ya. Masih ada Dika, Diva, Dion, Kayatunisa, Lesus, Muhammad Arafi, Mutiara, Warda, Zahira. Silakan teman-teman yang belum klik Google Classroom-nya, silakan diklik. Masih ada yang belum hadir atas nama Diva, Dika, Kayatunisa, Lesus Junianto, Mutiara, dan Warda. Kalau teman-teman merasa sudah hadir di Gitter tapi belum klik Google Classroom-nya, silahkan diklik dulu ya. Oke, sebelum kita awali pertemuan hari ini, kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan teman-teman bisa paham semuanya materi hari ini. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pertemuan pekan lalu. Teman-teman masih ingat pertemuan pekan lalu tentang apa? Oke. Sifat logaritma. Oke, sifat-sifat logaritma. Apa aja itu sifat-sifat logaritma? Sifat logaritma itu contohnya alog 1 sama dengan 0, Alog alog 1, A sama dengan 0. 1, Oke. alog BC sama dengan alog B ditambah alog C, alog B dibagi C dengan alog B dikurang alog C, alog B pangkat M sama dengan M dikali alog B. Oke. Itu yang kemarin yang pekan lalu kita pelajari ya. Thank you Altaf. Teman-teman masih ingat ya tentang sifat-sifat logaritma. Pekan lalu udah kita bahas. Nah, hari ini kita mau belajar tentang grafik fungsi logaritma. Sebelumnya, teman-teman boleh cek ini dulu ya. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar grafik fungsi logaritma. Nah, apaan aja yang harus dipelajari hari ini? Yang pertama adalah menentukan bentuk logaritma dari suatu bentuk eksponen, terus menentukan nilai logaritma, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi logaritma. Oke, tujuan pembelajarannya, teman-teman bisa menggambar grafik fungsi logaritma menggunakan bidang Kartesius. Terus teman-teman juga bisa menganalisis grafik berdasarkan sifat-sifatnya. Nanti teman-teman juga bisa dibantu dengan aplikasi berbasis kalkulator grafik. Yang berikutnya teman-teman bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi logaritma. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu dulu nih langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan suatu masalah mengenai logaritma.
Nanti teman-teman akan saya buat menjadi beberapa kelompok, kelompoknya sesuai yang pekan lalu ya. Di situ teman-teman akan mendiskusikan LKPD mengenai grafik fungsi logaritma, lalu nanti ada yang mempresentasikan, lalu kita ambil kesimpulan. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Oke. Sebelum saya masuk ke masalah, nanti ketika kalian diskusi, saya akan mengambil penilaian berupa penilaian afektif. Di situ saya akan lihat keaktifan diskusi, lalu nanti ketika presentasi saya akan ambil nilai untuk keterampilannya gitu. Dan untuk pengetahuannya saya akan ambil dari quizzes. Jadi di akhir nanti kita akan ada quizzes. Gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke problemnya, teman-teman masih ingat fungsi nggak? Teman-teman nggak ada yang ingat fungsi? Bisa ada yang maju ke depan ingat fungsi apa? Belum ya? Oke, jadi fungsi itu adalah, misalkan gini, saya punya fungsi f, di mana anggota himpunan A itu memetakan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi kalau yang namanya fungsi, dia harus memetakan tepat satu anggota. Misalkan, saya punya himpunan A, itu adalah 1, 2, 3, 4. Oke? Himpunan B itu adalah 1 sampai 10. Ingat lagi ya, kalau himpunan A itu 1, 2, 3, 4, lalu himpunan B adalah 1 sampai 10. Sekarang fungsinya adalah 2 pangkat X. Oke, fungsinya adalah 2 pangkat X. Jadi yang A itu adalah daerah asal, lalu yang B itu adalah daerah kawan. Pertanyaan saya, kalau misalkan A-nya itu 1, maka hasilnya berapa? Boleh maju ke depan? Yang tahu jawabannya? Fungsinya gimana? Udah ada teman-teman yang mau menyampaikan? Altaf? Hasilnya 2. Ya, karena fungsinya kan 2 pangkat X. Sekarang X-nya itu ada di anggotanya A. Jadi kalau 2 pangkat 1, maka di B hasilnya adalah 2. Kalau saya punya 2 pangkat 4, bisa nggak? Ada hasilnya nggak? Enggak, Bu. Iya, jadi kalau yang namanya fungsi itu, dia harus punya pasangannya. Dari A ke B itu pasangannya tepat 1. Nggak boleh nggak ada pasangan ataupun pasangannya berlebih, itu nggak boleh. Gitu. Jadi yang namanya fungsi, dia pasti tepat ada 1 pasangan. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau masuk nih ke grafik fungsi logaritma. Teman-teman boleh mulai duduk di kelompok-kelompoknya ya. Nanti silakan dibuka LKPD-nya ada di Google Classroom. Yuk, silakan. Pengaturan tempat duduk sama seperti pekan lalu ya. Di kelompok 1 itu 1 sampai 6, 2, 7 sampai 12 dan seterusnya. Oke, kalau sudah duduk semua, bisa lihat ya. Jadi, masalah grafik fungsi logaritma ini saya akan ambil di penerapan kehidupan sehari-hari mengenai logaritma. Akan saya bacakan. Jadi gini problemnya. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meneliti tentang perkembangan virus corona, varian terbaru yang menyerang beberapa bulan terakhir. Tim tersebut menemukan fakta bahwa virus tersebut berkembang dengan cara membelah diri 2 kalinya setiap jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Lalu ada tim peneliti dari laboratorium swasta di Bandung. Dia meneliti tentang pembekuan virus corona varian terbaru ini dengan sebuah vaksin. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa virus corona dapat dibekukan menjadi setengah kalinya setiap jam.
Jadi yang di Jakarta menemukan bahwa virusnya berkembang 2 kali setiap jam, tapi di lain waktu tim peneliti di Bandung menemukan vaksin gitu. Nah, tim peneliti dari Jakarta diminta untuk membuat laporan mengenai banyaknya waktu yang dibutuhkan virus untuk berkembang dan waktu yang dibutuhkan untuk pembukuan virus. Nah, teman-teman boleh tolong bantu peneliti untuk menyajikannya dalam bentuk grafik gitu. Paham ya problemnya ya? Oke, karena teman-teman sudah duduk berkelompok dan sudah membuka LKPD-nya, sekarang teman-teman silakan diskusikan. Oke, waktu diskusinya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Silakan kerjakan LKPD-nya sesuai instruksi, lalu nanti akan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh chat saya ya. Oke, terima kasih. Silakan berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bunga? Udah sampai mana? Lagi ngerjain yang masih kegiatan 1. Oke, yang kegiatan 1 dia kan tentang perkembangan virus ya. Berarti Y-nya sama dengan apa? 2 pangkat X. Oke, good. Kalau udah tahu itu insya Allah bisa lanjut ya. Oke, Bu. Thank you. Yang lain bantu Bunga untuk diskusi ya. Ada Vianti, ada Dion, ada Diva. Ada Dinda. Temannya siapa yang belum masuk? Dika, Bu. Oh iya, Dika. Oke, tadi di classroom juga belum. Oke, lanjut dulu ya Bunga, nanti saya kembali lagi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, Panges? Aulia? Iya, Bu. Kita lagi ini berarti ini nggak sih, Bu, beda grafik yang antara yang Beda grafik. Beda grafik maksudnya gimana? kita kan disuruh cari grafik yang perkembangan sama yang pembukuan. Itu berarti beda ya, Bu? Betul. Jadi nanti kayak Iya. dicari Sekarang udah mengerjakan kegiatan 1 sampai mana dulu? sampai nentuin fx. Cuman saya bingung di tabel, Bu. Oke, sekarang saya bantu ya untuk di tabelnya. Itu kan udah ketemu bahwa fx-nya sama dengan 2 log x. Betul? Iya, Bu. Sekarang cari nilai x-nya yang memungkinkan kalau dimasukin ke dalam fungsi logaritmanya, dia hasilnya bagus. Misalkan kamu punya x-nya 1. Berarti kan bacanya 2 log 1. Berapa nilai 2 log 1? 0, Bu. Berarti untuk x-nya 1, nilai fx-nya 0. Fx kan sama dengan y. Iya. Berarti 1,0. Iya. Oke, Bisa nggak kamu masukin x-nya itu 0? Gimana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya. Karena pangkat yang hasilnya 0. Gimana? Karena gimana ya, Bu? Karena hampir betul kok, tinggal dilengkapin. Karena nggak ada bilangan pangkat yang nanti hasilnya jadi 0. Oke, betul itu dia alasannya. Jadi kalau misalkan dalam logaritma, kan kita menemukan syarat ya, bahwa a log x, nilai x-nya itu harus lebih besar dari 0. Itu dia. Benar tadi, kalau dipangkatin nggak ada yang hasilnya 0. Gitu. Makanya kalian mulai x-nya tadi bisa dari 1.
Kalau misalkan kalian X-nya ambil setengah, boleh nggak? Boleh, Bu. Jadi berapa? Jadi -1. Betul. Ya. Iya, betul. Jadi kan 2 Iya, pangkat iya. min 1 hasilnya setengah. Nah, ternyata X-nya kalian boleh masukin setengah. Pokoknya X-nya itu nggak boleh 0. Jadi harus lebih besar dari 0. Nah, udah tinggal masukin aja ke tabelnya. Itu saya cuma bikin 4. Jadi boleh kalian masukin 4X aja. Buat dapat 4 titik minimal. Oke, siap, Bu, siap. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, thank you. Silakan dilanjut diskusinya. Ya, terima kasih, Bu. Sama. Oke, silakan teman-teman kembali ke ruang kelas. Kita akan mulai presentasi. Waktunya sudah habis ya. Silakan kembali ke ruang kelas dan duduk di kursinya masing-masing. Oke, sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Arafi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan kelompok saya. Saya mengerjakannya lewat pen, Bu, jadi saya share screen window ya, Bu. Jadi di sini pada awalnya itu kita akan mencari fungsi perkembangan virus, dan akhirnya didapatkan kalau fungsi perkembangan virus itu itu fx sama dengan 2 log x. Nah, lalu kita mencari titik-titik nanti yang akan digunakan dalam koordinat Cartesius. Di sini karena basisnya 2, jadi saya mencari x-nya dari kelipatan 2. Misalnya 1/8, 1/4, 1/2, 1, dan seterusnya. Kan tetapi angkanya lebih besar daripada 0 sebagai syarat dari numerus. Di sini misalnya x-nya 1/8 dengan rumus ini didapatkan min 3 dari sini. 2 log 1/8 itu sama dengan 2 pangkat 1 log 2 pangkat min 3. Langsung bisa dicoret dari di sini. Hasilnya adalah min 3. Jadi titik pada koordinat Cartesiusnya berada pada 1,8, min 3. 1/8, min 3. Dan seterusnya sampai x-nya semaunya. Dan didapatkan grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita mencari fungsi pembekuan virus, dan akhirnya didapatkan fungsi pembekuan virusnya setengah log x. Sama seperti yang awal tadi, kita x-nya menggunakan kelipatan 2 karena basisnya setengah. Jadi menggunakan 1/8, 1/4, dan seterusnya. Dan kita dapatkan kalau misal G 1/8, jadinya sama dengan setengah log 1/8. Dan didapatkan 2 pangkat min 1 log 2 pangkat min 3. Jadi 3/min 1 dikali 2 log 2. Bisa dicoret, jadinya 3 kali 1, jadi 3. Karena di sini min dengan min dicoret jadi positif. Jadi didapatkan titik 1/8,3. Dan seterusnya untuk x lainnya. Dan grafik yang kita dapatkan seperti ini. Jadi kesimpulannya, saya akan menunjukkan grafik di Desmos juga yang akan saya cari. Yang pertama, fungsi perkembangan virusnya yaitu 2 log x. Dapatkan seperti ini. Selanjutnya,
fungsi pembekuan virus. Itu 0,5 X. Nah, seperti ini. Dari hasil gambar yang kami buat dengan aplikasi Desmos itu sama. Akan tetapi grafik fungsi perkembangan virus bertolak belakang dengan grafik fungsi pembekuan virus. Kedua grafik ini sama-sama memotong sumbu X pada titik 1,0 dan tidak memotong pada sumbu Y karena merupakan garis asimtot terhadap sumbu Y. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Cara membuat grafiknya juga benar ya. Setelah dapat tabelnya, kita pasang dulu titik-titiknya, baru kita sambungkan dengan garis kurva mulus gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum bisa pakai Desmos, boleh saya ulang ya. Nah, teman-teman boleh googling Desmos, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini karena kita mau masukin fungsi X itu sama dengan apa tadi? Logaritma ya. Berarti kita cari di sini nih, di keypad function kita cari yang logaritma. Karena dia basisnya selain basis 10, kita pakai yang ini. Kita masukin basis 2. Lalu fungsinya adalah X. Oke, didapat gambarnya seperti ini. Tuh. Untuk yang kedua, coba. Gx sama dengan logaritma lagi. Masukin functionnya. Basisnya adalah setengah, berarti 0,5. Dengan fungsinya adalah X. Nah, didapat seperti ini. Gitu. Cukup mudah ya untuk menggunakan aplikasi Desmos-nya menggambar grafik. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Teman-teman sekarang udah bisa nih menggambar grafik secara manual maupun menggunakan aplikasi bantuan Desmos. Kalau teman-teman gak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Raffi. Jadi Bu, Abang masuk ke dalam mikrofon dulu. Oke, di situ baru kedengeran. jadi kesimpulannya itu kita bisa mengetahui sifat-sifat fungsi logaritma untuk fx sama dengan a log x. Itu yang pertama adalah f-nya itu selalu memotong sumbu x di titik 1,0 dan sumbu y tidak pernah dipotong oleh fungsi f, melainkan cuma didekati. Terus f itu merupakan fungsi monoton naik jika a lebih dari 1 dan f merupakan fungsi monoton turun jika a lebih dari 0 dan a kurang dari 1. Oke. Seperti itu. Oke, thank you. Thank you, Raffi. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada Fadlan. Oke, silakan. Ini Abang masuk yang ke mikrofon ya. kesimpulannya itu langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma yang tadi, yang y fx sama dengan a log x. Jadi ada dua, yaitu membuat tabel hubungan antara x dengan y sama dengan fx sama dengan a log x, yaitu dengan memilih beberapa nilai x sehingga mudah ditentukan. Habis itu menggambar titik x, y yang diperoleh pada langkah 1 bidang kartesius dengan kemudian menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus, maka akan diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan a log x. Oke, thank you, Bang. Nah, sebelum saya tutup, saya ada kuis dulu sedikit. Teman-teman boleh
Silakan buka quizisnya. Oke. Silakan buka quizis. Saya share screen ya. Nah, ini dia kodenya. Kita akan quiz 5 menit aja untuk ngeliat kalian udah paham atau belum yang dipelajari hari ini. Silakan join. Oke, sambil saya mulai ya. Waktunya sampai 8.45. Oke. Masih ada yang kurang di question nomor 3 ya? Oke, coba ya. Lalu yang pertanyaan nomor 3 ada yang 8 benar 16 salah. Cukup banyak ya. Tentukan titik yang memotong grafik fungsi di sumbu Y. Ketika memotongnya di grafik di sumbu Y, lihat sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Berarti teman-teman langsung masukin aja F0 berapa? 1/3 dikali 5 log 0 tambah 25. 5 log 25 itu kan 2. 2 dikali 1/3 jadinya 2,2/3. X-nya 0, Y-nya 2/3 gitu. Oke. Gitu ya untuk quizisnya. Hasilnya masih lumayan, teman-teman masih bisa latihan lagi. Teman-teman bisa cek di Google Classroom-nya ya. Di sini udah saya kasih tugas. Lihat nih tugas grafik fungsi logaritma. Silakan teman-teman kerjakan. Ini ada buku cetak halaman 91 sampai 93, EP dan EK nomornya sudah saya tuliskan. Jadi nggak perlu semuanya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah next week kita akan lanjut lagi tentang logaritmanya mengenai aplikasi logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.